Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam game. Balik lagi di channel Kacida Gaming. Channel yang akan membahas tentang seputar game. Kali ini, gue mau ngebahas tentang game Brave Frontier. Game yang bertemakan RPG. Kayak Final Fantasy ya, yang setiap battle itu nanti ganti-gantian. Oke, kali ini gue cuma mau membahas tentang tampilan home dan menjelaskan tentang unit. Oke, langsung aja. Di bagian home yang di sebelah pojok kiri atas itu ada informasi tentang nama daripada player kita atau IGN. Kemudian di bawahnya ada level maksimal yang bisa kita capai itu 999. Kemudian di sampingnya itu ada RC ataupun red class. Red class yang paling tinggi adalah 7, paling rendah adalah 1. Semakin tinggi red classnya itu semakin susah juga bos-bos yang akan kita hadapi. Kemudian di sini ada EXP, udah tahu sendiri ya teman-teman ya, setiap game itu biasanya ada EXP apalagi RPG. Kemudian energi. Nah, di Brave Frontier ini setiap battle kita membutuhkan energi. Dan setiap battle pula membutuhkan energi yang berbeda-beda. Setiap battle ada misalkan membutuhkan 3 energi, 5, 7, 10, bahkan sampai ada 100. Biasanya itu kalau yang 100 itu ada di Battle Vortex Gate. Semakin besar energi yang dibutuhkan, biasanya itu hadiahnya juga akan semakin besar pula. Nah, energi ini akan terisi 3 menit untuk satu energi. Jadi satu energi itu akan terisi setiap 3 menit. Nah, dan kalau setiap kita naik level, misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu akan terisi penuh lagi energinya. Jadi teman-teman jangan takut kehabisan energi, asalkan teman-teman bisa memanage energi dengan baik. Kalau misalkan teman-teman mau leveling. Nah, kemudian di sebelah kanan atas ada informasi tentang di sini nih, rank arena. Rank arena gue sekarang itu Athena. Nih, arena di sini nih teman-teman untuk battlenya. Rank arena paling tinggi itu Thanatos. Dan setiap kita naik level ataupun naik rank itu ada hadiah-hadiah yang menunggu kita. Setiap hadiah itu berbeda-beda ataupun setiap rank itu beda-beda hadiahnya. Ada yang mendapatkan games, kemudian spear, unit, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada games. Nah, games ini adalah semacam uang utama yang bisa digunakan untuk apapun, seperti trade ke Zell. Nah, Zell di sini, kemudian karma, kemudian untuk meningkatkan maksimal ataupun limit dari slot unit, slot item, beli bundle, terus untuk summon di sini dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada yang tadi Zell dan juga karma. Zell dilambangkan dengan koin emas, karma dilambangkan dengan semacam kayak ops biru gitu. Nah, Zell dan karma itu digunakan untuk memfuse unit dengan unit lainnya. Kemudian juga untuk mengevolusi unit dan untuk menaikkan level di town. Nah, di sini town biasanya itu menaikkan upgrade suatu tempat di town. Kemudian di bawahnya itu ada namanya arena ops. Nah, arena ops ini digunakan untuk battle di arena. Jadi setiap satu ops itu digunakan untuk satu battle. Nah, maksimal ops yang ada di sini adalah 3. Dan kalau sepertinya opsnya habis ataupun opsnya kepake ataupun ada ops yang kosong, ops ini akan direfill setiap 1 jam untuk satu ops. Oke, lanjut. Kemudian kita pindah ke unit, bagian unit ya, menu unit. Nah, di menu unit ada terdapat 6 menu. View unit, manage squad, fusion, evolve unit, equip spear, kemudian sell unit. Kita masuk ke view unit. Nah, fungsi dari menu view unit ini adalah untuk melihat info ataupun semua info ataupun spek dari unit yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa melihat semua unitnya ya. Semua unit yang ada di bahasa kita itu ada di slot kita ataupun di bagasi kita. Banyak banget ya. Nah, di sini ada fitur namanya filter ya. Fitur ini untuk memudahkan kita melakukan pencarian unit yang kita cari. Contohnya,
kita buka sort filter ya. Nah, di sini ada dua fitur, namanya sort, kemudian ada filter. Untuk sort ini men-sort setiap unit yang kita miliki by apa? By elemen ataupun by level, mengurutkan, ataupun by rarity, cost, HP, attack, defense, recovery, dan sebagainya. Di sini juga ada ascending dan descending. Nah, kemudian untuk yang fitur filter, kita untuk mencari, sama seperti kayak ke toko online, kita mencari barang apa, ya kan? Difilterin, misalkan harganya berapa dan sebagainya. Di sini juga bisa. Kita misalkan kita mau cari unit elemennya dark, ya berarti kita hapusin elemen selain elemen dark. Tinggal tap aja. Kemudian dia rarity-nya apa gitu. Rarity-nya omni. Bisa kan? Kemudian levelnya sudah max atau belum? Kalau misalkan saya mau nyarinya max. Kemudian dan sebagainya kita lihat di sini nih. Kemudian favorit juga. Tinggal select. Nah, muncul semua unit-unit yang sesuai dengan filter tadi. Unitnya semuanya elemennya dark, kemudian level omni semuanya di sini, kemudian levelnya pada max, dan unit-unit yang sudah kita tandain sebagai unit favorit. Oke. Dan teman-teman juga bisa filter ataupun melakukan pencarian unit sesuai dengan filter-filter yang teman-teman mau. Misalkan parameter sudah max atau belum. Kalau kita sentuh parameter maxnya, berarti kita mencari unit yang belum yang parameternya belum maksimal. Oke, baik. Nah, sekarang kita lakukan contoh untuk melihat info unit. Misalkan gue mau buka unit daripada ini satu nih, FV. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh info tentang unit. Pertama yang gue jelasin adalah yang paling atas nih. Nah, yang gue lingkarin. Di sini ada unit nomor 8598. Ini menandakan bahwa unit ini adalah unit dengan kode nomor 8598. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk menandakan unit itu bagus atau tidak, masih hangat ataupun tidak, yang terupdate ataupun tidak adalah unit dengan nomor 8000 ke atas. Biasanya ya, tapi nggak semuanya. Jadi unit-unit yang bagus ataupun masih hangat itu unit dengan nomor 8000 ke atas ya. Tapi untuk memastikan, cek lagi di fandom ataupun Brave-fandom. Nanti gua kasih linknya untuk aplikasi Brave-fandom ataupun webnya. Nah, di sini sebelahnya itu ada namanya rarity dari unit ataupun kelangkaan. Nah, rarity dari Brave-fandom itu ada 10 tingkatan. Yang pertama ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lanjut lagi ke tahap Omni, Omni 1, Omni 2, dan Omni 3. Yang tadi kita lihat ya, misalnya di sini di filter. Tuh, ada tuh rarity itu. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke Omni. Nah, nanti di Omni ini ada tingkatan lagi. Omni 1, Omni 2, Omni 3, mentoknya Omni 3. Nah, kemudian ada lagi di sini Effie Twilight Hair. Ini menandakan adalah nama dari unit itu. Ya. Asal teman-teman ketahuin, setiap unit itu ada yang dari bintang 1 kemudian sampai dengan Omni, bisa dievolusi. Contohnya misalkan unit yang ikonik dari Brave Frontier seperti Vargas, kemudian Magres, Selena, itu dari bintang 2 atau bintang 1 sampai ke Omni. Nah, sedangkan untuk yang unit EV sendiri, ini kalau nggak salah itu unit yang langsung Omni, jadi nggak ada jadi si dia ini nggak ada yang kelangkaannya itu nggak ada bintang-bintang, tapi langsung ke Omni. Dan juga ada pula unit yang disetting dari Brave Frontier itu sendiri langsung ke bintang 7. Jadi nggak ada unit yang bintang 6, bintang 5-nya, bintang dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada remove favorit ataupun add favorit. Nah, di sini kita bisa meng-add ataupun menambahkan unit ini sebagai unit favorit ataupun tidak. Tinggal kita add.
Setelah kita add unit ini sebagai unit favorit, unit ini tidak akan bisa dijual dan tidak akan bisa di trade menjadi merit, ataupun bahasa kita itu dimeritin. Jadi teman-teman gak usah khawatir takutnya salah pencet-pencet kejual ataupun ke merit, maka teman-teman tinggal di add favorit aja. Kemudian di sini ada info tentang statusnya ataupun parameternya. Di sini ada tipe ya. Nah, di Brave Voltaire ini unit itu terbagi menjadi 6 tipe. Ada tipe Anima, Breaker, Guardian, Lord, Oracle, dan satu lagi gue lupa. Pokoknya ada 6, dan setiap tipe itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan untuk yang Breaker itu lebih mengutamakan attack-nya ketimbang daripada defense dan recovery ataupun HP. Dia lebih mengunggulkan attack. Kemudian Guardian lebih mengunggulkan defense dan seterusnya. Teman-teman bisa mengeceknya kelebihan dan kekurangan daripada setiap tipe itu di Brave Random. Ketik aja keywordnya misalkan tipe ataupun Anima ataupun Breaker. Kemudian di sini ada level. Nah, setiap unit setiap kelangkaan ataupun rarity dari unit itu mempunyai level maksimal yang berbeda-beda. Nah, untuk Omni itu level maksimalnya 150, kemudian bintang 7 120, bintang 6 100, bintang 5 80, dan seterusnya. Semakin tinggi rarity-nya itu, semakin tinggi pula maksimal daripada level. Nah, makanya di sini karena unit gue sudah maksimal levelnya, maka di sini next levelnya itu strip ataupun kosong. Kemudian di sini ada parameter HP, udah tahu sendiri ya, attack, defense, kemudian recovery. Nah, kemudian di sini ada nominal warna orange. Ini menandakan bahwa status kita ini ada tambahan parameter ataupun tambahan status yang bisa kita dapatkan dengan memfuse ataupun menggabungkan unit ini dengan namanya unit imp. Nanti gue jelasin. Kemudian untuk yang ini nih ada slot spear ya. Untuk setiap unit bawaan itu ataupun defaultnya dari Brave Voltaire, dia hanya bisa memasang satu spear ataupun mendapatkan satu slot spear. Tapi kita bisa mendapatkan menjadi 2 slot dengan memfuse kodok biru. Nah, maksimal dari slot unit ini hanya 2 ya. Kemudian di sini ada cost. Nah, setiap unit memiliki cost yang berbeda-beda ataupun sama. Nah, untuk menandakan unit itu bagus ataupun tidak, cara ini nggak pasti banget ya, tapi ini sebagai patokan aja. Nah, unit yang bagus ataupun masih hangat ataupun terupdate biasanya itu kalau sudah menjadi Omni ataupun unit itu kalau Omni, costnya itu 60 ataupun 54. Biasanya kalau untuk yang 54 itu unit-unit yang lama ya, unit-unit yang lama yang old tapi spesial. Dan unit-unit terbaru terupdate sekarang itu costnya 60 di Omni ya. Kemudian di sini ada SP. SP itu berhubungan dengan enhancement ataupun efek ataupun skill tambahan yang bisa kita dapatkan dengan syarat. Yang pertama adalah levelnya sudah max. Kemudian Omni, minimal Omni aja. Kemudian sudah mengaktifkan BB, SBB, kemudian dan UBB, maka dia otomatis akan muncul enhancement dan SP. Setelah semua maksimal baik level SBB dan pun UBB udah aktif, itu bakal muncul enhancement dan SP-nya itu dikasih 10. Oke. Untuk Omni SP enhancement itu maksimalnya itu 100. Kalau Omni plus 1 dia 105, Omni plus 2 dia 110, dan Omni plus 3 itu 120. Nah, kenapa di sini 125 gitu? Padahal di sini Omninya 3, kenapa 125 limitnya? Nah, setelah mencapai Omni 3, kita bisa menambahkan limit SP itu dengan menggabungkan kodok yang berwarna coklat ke orange kalau nggak salah. Nanti gue jelasin. Nah, selanjutnya kita buka enhancement ya. Nah, contoh daripada enhancement ataupun skill-skill tambahan yang didapat dari unit. Oh ya, enhancement ataupun skill-skill tambahan unit ini berbeda setiap unitnya ya. SP yang tadi itu kita gunakan untuk ini nih, untuk mendapatkan skill-skill tambahan dari enhancement.
setiap skill-skill mempunyai ataupun membutuhkan SP yang berbeda-beda. Ini misalkan SP-nya membutuhkan 10, 10, 15, 10, ya kan? 10, 10, 10. Nah, kita bingung. Yang mana aja skill-skill yang harus kita aktifkan, ya kan? Teman-teman bisa ngeliat di brief random namanya build SP, ataupun teman-teman tanya ke grup, ini SP yang bagus apa gitu. Kemudian di sini ada tombol switch. Tombol switch ini digunakan untuk melihat BB, ini SBB, kemudian extra skill, kemudian ultimate. Cuman tampilannya doang sih, tapi kita bisa men-tap aja, tap di sini nih, misalkan tap di sini tuh. Muncul semua di sini, leader skill, extra skill, dan extra skill L-Give. Gue jelaskan satu-satu nih ya. Ini leader skill nih. Leader skill adalah skill yang dipunyai oleh unit ketika dia disetting menjadi leader. Dan leader skill setiap unit itu beda-beda. Ada yang lebih mengunggulkan, ataupun karena disetting dia unit itu sebagai breaker ataupun sebagai penyerang, gitu, offense. Maka di sini kita lihat leader skillnya lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan offense atau menyerang. Di sini 200% attack, maka seluruh squad termasuk leadernya itu mendapatkan efek 200% attack, 140% defense, max HP, dan 30% critical rate, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian di sini ada extra skill unit. Nah, setiap unit yang sudah levelnya maksimal, kemudian SBB UBB-nya aktif, itu akan muncul ataupun mengaktifkan extra skill unit ya. Dan setiap unit itu mempunyai extra skill yang berbeda-beda. Di sini kita lihat 30% reduction to BB activation cost when lost initiation atau or attack boosting speed is equipped. Dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada namanya extra skill L-Give. Nah, extra skill L-Give ini kita dapatkan dengan memfuse unit ini dengan L-Give. Nanti gue jelasin apa itu L-Give, kemudian M-Give, dan seterusnya. Kemudian di sini ada Brave Burst, Super Brave Burst, dan Ultimate Brave Burst. Ini kalau di game MOBA itu skillnya, skill 1, skill 2, dan ulti ya. Sama seperti ini juga. Dan untuk Brave Burst dan Super Brave Burst itu mempunyai levelnya. Yang pertama, kalau sepertinya teman-teman mempunyai unit, itu defaultnya itu hanya mempunyai Brave Burst-nya aja. Mempunyai Brave Burst-nya aja. Untuk membuka ataupun mengaktifkan Super Brave Burst dan Ultimate Brave Burst, teman-teman harus menaikkan level Brave Burst itu ke 10. Kalau sudah 10, misalkan Brave Burst ini sudah 10 levelnya, itu akan terbuka Super Brave Burst. Dan kemudian naikin lagi Super Brave Burst-nya menjadi 10. Maka aktif Ultimate Brave Burst. Nah, untuk Ultimate Brave sendiri nggak ada level-levelannya. Nah, untuk menaikkan level BB ataupun Brave Burst, teman-teman harus memfuse unit ini dengan kodok warna merah kecil, kemudian warna merah besar, kemudian ada lagi kodok warna ungu. Nanti gue jelasin. Nah, untuk info unit sudah selesai ya. Nah, ini gue kasih tahu nih yang tadi nih, yang kodok-kodok dan im. Nah, ini kodok ini yang tadi untuk menambahkan BB level ya. Nih, teman-teman bisa ngelihat keterangan di sini, fuse to raise your BB level by 1. Artinya kodok ini akan menambahkan level Brave Burst 1. Nah, jadi kalau mau naik 10 ya berarti butuh 10 kodok ini. Kemudian adalah nih kodok warna merah yang lebih besar atau Burst Emperor namanya. Nah, di sini ada keterangannya, fuse to raise your BB level by 5. Artinya kodok ini menaikkan levelmu menjadi 5. Naik level 5. Karena Brave Burst itu bawaannya level 1, kalau ditambah ini jadi level 6. Kemudian ada lagi kodok yang spesial banget. Jadi naiknya itu langsung 20. Nah, ini nih. Ini kodok langsung
menaikkan level 20. Jadi BB-nya 10, langsung SBB-nya 10, jadi semuanya kebuka, SBB dan UBB-nya pun kebuka semua. Kemudian imp ya. Nah, ini imp nih. Imp itu untuk menaikkan ataupun menambah parameter status yang tadi tuh. Status yang dari misalkan HP yang warna orange tadi ya, yang gue jelasin, HP, attack, defense, dan recovery. Nah, untuk yang imp yang berwarna kuning ini untuk recovery ya, untuk HP. Nih teman-teman bisa ngeliat di sini nih. Ada juga yang kayak ini imp warna biru itu untuk defense, imp warna merah untuk attack, dan imp warna hijau itu untuk recovery. Untuk menambahkan recovery. Nah, ada lagi imp spesial nih, imp warna putih. Dia untuk menaikkan seluruh status. HP, attack, defense, rek semuanya naik. Teman-teman bisa ngeliat di keterangan di sini nih. Nah, ini M-Gift ya. M-Gift itu untuk menghapus extra skill L-Gift. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat keterangannya, fish remove extra skill added, ataupun remove extra skill tambahan dari L-Gift. Nah, L-Gift sendiri kayak gini bentuknya. Nih, L-Gift nih. Dia warna putih, sedangkan yang tadi warna abu-abu hitam ya. Jadi ini gabungkan si L-Gift ini ke unit yang mau teman-teman gabungin. Jadi dia bakal aktif skill tambahan L-Gift namanya, yang kayak tadi nih, gue jelasin. Nah, oke, terus unit-unitnya banyak sebenarnya, teman-teman bisa explore sendiri. Nah, ini golem nih ya. Ini golem ini untuk membuka fitur DBB ataupun dual breath burst. Nggak semua unit itu mempunyai DBB ya, ataupun dual breath burst. Dual burst itu spesial banget ya, hampir sama kayak UBB tapi tingkatnya di atasnya. Contohnya misalkan ini nih. Nah, di sini ada fitur dual breath burst. Jadi untuk mengaktifkan itu, teman-teman harus mempunyai 2 unit yang sepasang yang disetting oleh Brave Frontier ini sebagai pasangan dual breath burst. Nah, di sini Mugen ini mempunyai pasangan namanya Jin. Ini kita buka ya, tinggal tap aja di sini. Nah, ya kan Jin. Dual breath burst ini mantap banget. Nanti teman-teman gua kasih tahu tentang dual breath burst nanti di part selanjutnya. Oke, lanjut ke unit selanjutnya ya. Mana lagi nih? Nah, ini nih. Ada kristal. Kristal ini ada warna-warnanya. Tergantung elemen. Elemen kan ada 6 tuh, ya kan? Nah, ini juga kristal juga ada 6. Ada 7 sih sebenarnya, ada satu lagi namanya rainbow crystal. Jadi ini kristal itu digunakan untuk menaikkan level daripada unit. Tadi kan level Omni kan 150 maksnya tuh. Gunain ini kristal, gabungin ini kristal ke unit yang akan teman-teman mau naikin levelnya, ya kan? Sebisa mungkin sesuai dengan warna. Misalkan contoh, yang tadi kan dark ya kan? Nah, pakai yang kristal yang berwarna dark, yang elemennya dark. Supaya kenapa? Supaya experience yang didapat teman-teman itu menjadi lebih besar gitu, karena sama elemennya. Begitu juga dengan rainbow. Nih ada rainbow crystal ya. Nah, ini juga rainbow crystal nih. Ini rainbow crystal ini kalau kita gabungin ke unit untuk menaikkan level itu gede banget, karena ini kristal yang spesial. Tapi lebih gede lagi apabila yang akan kita gabungin unitnya itu berelemen light, karena ini rainbow crystal itu elemennya itu light. Kalau misalkan unit akan kita gabungkan dengan kristal ini elemennya thunder, maka akan dapatnya sekitar 2 juta. Tapi kalau sesama light akan mendapatkan 3 juta experience. Nih, gua kasih contoh ya. Tuh, 2 juta ya, teman-teman bisa ngeliat di bawah kanan nih. 2 juta. Tapi kalau sepertinya sesama elemen akan mendapatkan 3 juta.
Tuh, 3 juta kan. 3 juta. Lanjut di bagian pembahasan masih di view unit ya. Ini gue jelasin semua tentang unit yang bisa dipakai. Oh ya, di yang kristal tadi juga, ini kelebihannya adalah untuk menaikkan level. Sebenarnya untuk menaikkan level, teman-teman gak harus memakai kristal, tapi memakai monster yang ecek-ecek yang didapetin saat teman-teman battle ya, di quest ataupun di vortex. Tapi kalau menaikkan level dengan cara menggabungkan atau memfuse dengan monster ecek-ecek, itu teman-teman harus mengeluarkan zel lebih banyak, tapi dapat EXP sedikit. Sedangkan menggunakan kristal ini mendapatkan EXP yang lebih besar dengan zel yang sangat sedikit. Contoh yang tadi itu 200, membutuhkan 200 zel aja. Sedangkan untuk memfuse yang monster ecek-ecek itu membutuhkan sampai puluhan ribu zel, sampai ratusan ribu zel. Nah, ada lagi namanya kodok untuk menambah menambah SP enhancement ya tadi ya. Nih, di sini nih. Ini ada SP ya. Nah, SP awal ini 10 untuk menaikkan sampai dengan 100 atau 105, 110, 120 ataupun 125, 130, teman-teman harus menggabungkan ini monster dengan monster ecek-ecek ataupun dengan kodok spesial. Nih, ini kodoknya nih. Namanya Omnifrog. Dia untuk menambah SP. Kalau kita gabungkan ini satu kodok, itu menambah 30 SP. Ada lagi kodok yang menambah limit daripada SP. Kan tadi kan udah gue jelasin kalau Omni 3 itu limitnya 120 SP-nya. Sedangkan bisa ditambahkan sampai 130 dengan cara menambah kodok ini nih. Ataupun menggabungkan atau memfuse kodok ini ke unit yang sudah Omni 3. Di sini teman-teman bisa ngeliat keterangannya di sini ada nih. Intinya kodok ini berguna untuk menambah maksimum ataupun maksimum limit daripada SP. Tapi 5 ya nambahnya ya. Kalau menambahkan satu kodok ini menjadi 125. Tambahin lagi kodok jadi 130 dan maksimal 130, nggak bisa ditambahin lagi. Itu sudah limit, bener-bener limit banget. Oke, kemudian oh ya, golem ini bisa kita evolusi ya menjadi rarity yang lebih tinggi untuk digunakan material menaikkan dual break burst. Oke, untuk unit sepertinya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal cantumkan di kolom komentar ya. Kemudian ada menu manage squad. Nah, di manage squad ini kita bisa men-setting squad, satu squad itu apa aja unitnya, tergantung dari kebutuhan battle. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 10 titik. Artinya itu kita mempunyai 10 stok, 10 settingan squad. Kok banyak banget sih 10 settingan squad? Untuk apa gitu? Ini untuk memudahkan atau mempercepat squad yang kita butuhkan untuk battle. Nah, di sini gua udah setting squad mono light, mono dark, mono fire, kemudian mono water dan selanjutnya. Itu untuk memudahkan kita. Misalkan kita melawan bos yang hanya elemennya fire aja, ya berarti kita mono water dong. Nah, selesai kan, karena kita udah setting semua stok settingannya, berarti kita tinggal geser aja. Nah, jadi nggak usah gonta-ganti unit, jadi nggak repot gitu loh. Nah, untuk teman-teman ketahui di sini ada namanya cost. Nggak cuma unit aja, tapi squad juga butuh cost gitu. Dalam satu squad itu maksimal costnya berapa gitu. Nah, di sini ada 294. Artinya itu 294 itu cost yang sudah kita pakai. Sedangkan 768 adalah maksimal cost. Semakin rendah level yang ini nih, semakin rendah level berarti semakin rendah juga maksimal cost dalam satu squad. Jadi misalkan teman-teman levelnya masih 100, ya nggak bisa dong masukin 5 unit dengan cost yang 60. Cost unit 60, coba 60 kali 5, 300. Dengan level yang teman-teman baru dapat 100, itu limit ataupun maksimal cost dalam satu squad itu nggak nyampe 300. Teman-teman leveling aja dulu sampai 200an berapa, sampai dengan maksimal cost squad ini 300.
Kemudian di sini ada change leader dan change position. Kita bisa men-set siapa aja yang akan menjadi leadernya. Itu menentukan leader skill yang akan kita dapatkan dalam satu squad itu. Kemudian change position, teman-teman bisa menggeser unit kemana gitu. Ini biasanya digunakan untuk arena, Colosseum ataupun Vortex Arena. Jadi skill mana yang duluan, jadi unit mana yang akan mengeluarkan skill duluan. Oke, untuk menambah, mengganti ataupun menghapus unit di squad itu, tinggal tap aja unit yang akan kita ganti ataupun kita hapus. Misalkan contoh ini. Nah, di sini ada remove, artinya itu menghapus unit itu di squad. Gitu. Tapi kalau untuk ganti nggak usah repot-repot remove terus pilih, tinggal pilih aja. Misalkan gue mau ganti itu unit itu menjadi unit ini nih, tinggal tap aja ininya. Mau jadi keganti kan, teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa menghapus unit ini, misalkan tinggal ketik aja remove, tap aja remove, hilang kan. Gitu aja sih. Oh iya, teman-teman nggak perlu ke view unit untuk melihat info unit. Misalkan teman-teman bingung nih, di squad ini membutuhkan unit apa aja, dan teman-teman nggak tahu nih info ini unit, karena teman-teman kan nggak pasti apal gitu unit ini skillnya apa, leader skillnya apa, extra skillnya apa. Teman-teman cukup tap agak lama, tahan, tap dan tahan gini. Nah, teman-teman sudah bisa melihat info unit itu tanpa harus teman-teman back lagi kemudian ke menu view unit. Jadi teman-teman bisa mengatur squad dengan mudah. Tinggal tap, wow, ya kan sudah kelihatan kan infonya. Tinggal set aja dah squad, unit apa aja yang akan dimasukkan ke dalam satu squad. Oh ya, gua belum jelasin. Di titik-titik bawah ini ada warna putih nih. Artinya itu squad yang aktif, squad yang akan dijadikan battle nanti. Kemudian ada fusion. Nah, untuk menu fusion adalah kegunaannya itu untuk memfuse ataupun menggabungkan unit dengan unit yang lainnya dengan bertujuan menaikkan level ataupun menambah SP ataupun mengaktifkan extra skill, BB, SPB dan sebagainya. Misalkan ini tap lagi. Nah, misalnya ini tuh menambah EXP gain ataupun di sini keterangannya itu EXPE yang akan kita dapatkan, kemudian Zel cost ataupun harga Zel ataupun biaya Zel yang harus kita bayar. Contoh satu ya, oke. Nah, di sini kita bisa melihat Zel cost, EXP gain yang tadi, kemudian levelnya. Dengan menggabungkan satu unit ini, ya kan, si unit ini akan naik ke level 100. Kemudian di sini ada bar persentase ya. Kemudian di sini ada next level. Jadi untuk naik ke level 101, teman-teman membutuhkan 45.861 EXP lagi. Jadi gitu. Kemudian di sini ada fitur change base. Sebenarnya sama aja sih, back juga tuh. Ini untuk mengganti unit yang akan kita gabungkan. Nah, kemudian di sini ada display status. Oke. Untuk yang fuse sudah selesai, kemudian ke evolve unit ya. Nah, salah satu syarat ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk player mengevolusi unit dari rarity ke rarity berikutnya adalah ini. Pertama, levelnya harus max. Kemudian material untuk mengevolusi unit harus lengkap ataupun harus ada. Kemudian Zel yang dibutuhkan ada, kemudian karma yang dibutuhkan pun ada. Nah, di sini kita bisa ngelihat status awal, kemudian pindah ke status yang jika sudah menjadi Omni. Di sini tampilan awal unitnya, kemudian tampilan sesudah di-evolve seperti ini. Kalau sepertinya nggak ada gambarnya ataupun masih abu-abu, biasanya itu kita belum mempunyai unit yang sudah dijadikan Omni.
Oke, untuk evolusi sudah ya. Oh ya, ini bahan-bahan material untuk mengevolusi teman-teman bisa mendapatkan di Merit, tempat Merit ataupun Extraction Hall, kemudian di Vortex ataupun di Event Bazaar. Teman-teman bisa cari bahan-bahannya. Ini unit-unit ini biasanya itu di Vortex Enhancement. Ini satu nih. Ini nih. Ini ada di Enhancement. Ada di sini nih. Gua kasih tahu nih. Di Vortex, kemudian di Enhancement. Nah, di sini ada nih teman-teman. Ini semuanya ada untuk bahan-bahan ataupun material untuk mengevolusi sebuah unit. Setiap unit itu membutuhkan material yang berbeda-beda ataupun ada yang sama. Nah, di sini kayak mecha, di sini tuh ada tuh. Belum bisa ngeliat tuh. Ini misalkan mekanya mecha dark, mecha light, mecha thunder, mecha earth dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada nih totem. Yang tadi kan ada kan tuh, yang miracle totem yang dibutuhkan merah 2, kemudian miracle totemnya 2, kemudian ini nih fire totemnya juga 2. Kemudian untuk bulb, biasanya di sini bulb nih. Nah, di sini bulb. Karena di sini nggak ada gambarnya di pojok. Biasanya yang tadi kan ada gambar di sini nih, ya kan? LE apa, teman-teman gak usah pikirin. Urutannya begini nih. Ini untuk yang fire, untuk bulb fire. Ini untuk bulb water. Kemudian ini untuk yang earth, thunder. Kemudian ini untuk yang light, bulb. Kemudian ini dark. Jadi urutannya seperti itu dari bawah. Fire, water, earth, thunder, light, dark. Sini semuanya ada untuk bahan-bahan evolusinya. Oke, untuk evolusi selesai, kemudian ke Equip Sphere. Sebenarnya untuk Equip Sphere ini bisa kita lakukan di view unit ya. View unit, tap unit yang mau kita pasang sphere-nya. Nah, di sini tinggal tap aja nih sphere-nya. Nah, ada kan tuh. Yang harus diperhatikan adalah pasang sphere sesuai dengan kebutuhan battle ya, maksudnya itu. Apakah itu lebih mengutamakan offense, ya maka pasang aja sphere yang harus yang ataupun yang efeknya itu untuk offense ataupun menyerang. Dan sesuaikan juga dengan debuff boss yang akan kita lawan. Bossnya itu ngeluarin debuff apa aja, maka kita tangkal ataupun memasang spear sebagai penangkal debuffnya. Ataupun unit yang mempunyai break burst dan seterusnya untuk menangkal. Extra skill juga. Lanjut ke sell unit. Nah, untuk sell unit itu bertujuan untuk menjual unit-unit. Hasil dari jual itu akan menjadi sebuah zeal ya, bukan karma ya, tapi zeal. Unit-unit yang sudah ditambahkan sebagai unit favorit tidak akan bisa dijual. Tuh. Sini ada keterangan. You cannot proceed with this sale for the following reason. Jadi maksudnya itu ini unit gak bisa dijual dengan alasan bahwa unit ini dipasang sebagai Guild Red Squad ataupun sebagai DBB bond ataupun pasangan DBB. Jadi unit-unit yang sudah dipasang sebagai DBB kemudian yang sudah di set ataupun dimasukin dalam squad, baik itu arena squad, squad biasa, Guild Red Squad, Vortex Arena, Colosseum, itu nggak bakal bisa dijual. Ini yang unit-unit yang untuk enhancement ataupun evolution itu bisa kita jual. Tapi kalau sepertinya teman-teman mendapatkan unit dengan rarity 5, 6, 7 dan unit itu tuh nggak terlalu berguna, lebih baik teman-teman jangan menjual unit itu, tapi di trade menjadi merit ataupun bahasa kita itu dimeritin. Nah, nanti untuk yang meritin itu nanti ada bahasan selanjutnya. Untuk unit gitu aja ya. Kalau sepertinya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak mengerti, tinggal dicantumin di kolom komentar. Oke. Karena gue juga masih belum paham banget semuanya. Gue cuma mengenalin dasarnya aja. Nih, contoh lagi nih misalkan nih. Nah, ini kan unit sudah omni ya. Ya kan sudah omni, tapi costnya itu 50, berarti unit ini nggak terlalu bagus. Gue simpan karena buat koleksi aja ya. Nih,
Oh ya, di sini di view unit juga teman-teman bisa ngelihat slot unitnya. Maksimal unitnya itu 635, kemudian yang sudah terisi ataupun ada di slot itu ada 511 slot. Oke, untuk penjelasan awal daripada home dan unit ini selesai gitu aja. Kalau ada pertanyaan tinggal cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.